Ada satu hal yang jarang kita sadari, bahwa tidak semua luka datang dari luar. Tidak semua kehancuran disebabkan oleh orang lain, keadaan, atau nasib yang terasa kejam. Seringkali, musuh terbesar itu tidak pernah berdiri di depan kita. Ia tinggal diam di dalam kepala kita sendiri. Pikiran, sesuatu yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tapi dampaknya nyata. Ia bisa membuat seseorang yang hidupnya baik-baik saja merasa hancur. Ia bisa membuat seseorang yang sebenarnya kuat merasa lemah. Dan ironisnya, kita sering mempercayai setiap kata yang diucapkannya tanpa bertanya. Tanpa ragu, Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup seseorang adalah apa yang dipikirkan olehnya sepanjang hari. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi jika direnungkan, menakutkan. Karena itu berarti, jika pikiranmu dipenuhi ketakutan, hidupmu akan terasa seperti ancaman. Jika pikiranmu dipenuhi penyesalan, hidupmu akan terasa berat meski tidak sedang terjadi apa-apa. Perhatikan sejenak, saat hidup terasa melelahkan, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah masalah itu benar-benar sebesar yang kamu rasakan? Atau pikiranmu yang terus memutar ulang skenario terburuk, seolah-olah semua kemungkinan buruk pasti terjadi? Kita jarang lelah karena kejadian. Kita lelah karena pikiran kita tidak pernah berhenti bekerja melawan diri sendiri. Pikiran negatif itu licik. Ia tidak datang sambil berkata, "Aku ingin menghancurkanmu." Ia datang dengan suara yang akrab. Suara yang terdengar seperti logika. Kamu gagal, kamu tidak cukup, nanti juga berakhir buruk. Dan karena suara itu terdengar seperti milik kita sendiri, kita menganggapnya benar. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira pikiran adalah diri mereka. Padahal, menurut filsafat Stoik, pikiran hanyalah sesuatu yang muncul, bukan sesuatu yang harus ditaati. Marcus Aurelius tidak pernah mengajarkan untuk mematikan pikiran, tapi untuk menguasainya. Karena tanpa kendali, pikiran yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi algojo. Bayangkan seseorang yang terus memikirkan masa lalu, kesalahan yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu, tapi masih terasa seperti baru kemarin. Secara fisik ia ada di hari ini, tapi secara mental ia hidup di masa lalu. Ada juga yang hidup terlalu jauh di masa depan, mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, sampai lupa bahwa hari ini sedang berlangsung dan terbuang percuma. Tanpa kita sadari, hidup kita habis bukan karena masalah besar, tapi karena dialog batin yang tidak pernah berhenti menyerang. Kita bangun dengan pikiran cemas, menjalani hari dengan pikiran ragu, dan tidur dengan pikiran penuh penyesalan. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa hidup terasa kosong dan melelahkan? Marcus Aurelius mengingatkan, bukan kejadian yang menyakitimu, tapi penilaianmu tentang kejadian itu. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tapi hanya satu yang hancur. Bukan karena masalahnya berbeda, tapi karena cara berpikirnya berbeda. Dan mungkin hari ini bukan hidupmu yang perlu diperbaiki. Mungkin yang perlu dihentikan adalah cara pikiranmu memperlakukan dirimu sendiri. Karena selama kamu membiarkan pikiran negatif memegang kendali, kamu akan terus berperang di medan yang salah. Musuh terbesarmu bukan kegagalan, bukan orang lain, bukan dunia yang tidak adil. Musuh terbesarmu adalah pikiran yang tidak kamu sadari telah kamu percayai terlalu lama. Dan kesadaran itu adalah langkah pertama untuk berhenti menghancurkan diri sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sederhana, tapi dampaknya mengguncang cara kita memandang hidup. Ia mengatakan bahwa hidup seseorang adalah apa yang dipikirkan olehnya sepanjang hari, bukan apa yang dimilikinya, bukan apa yang terjadi padanya, tapi apa yang terus ia izinkan berputar di dalam kepalanya. Kalimat ini terasa tenang, tapi juga kejam dalam kejujurannya. Karena jika hidupmu terasa sempit, berat, dan melelahkan, Stoikisme tidak langsung menyalahkan dunia. Ia mengajakmu menoleh ke dalam dan bertanya, pikiran seperti apa yang selama ini kamu rawat? Banyak orang merasa hidup memperlakukannya dengan tidak adil. Merasa selalu tertinggal, selalu kurang, selalu kalah. Tapi Marcus Aurelius tidak melihat hidup sebagai sesuatu yang menyerang manusia. Ia melihat manusia sebagai makhluk yang terus-menerus menafsirkan hidup. Dan dari tafsiran itulah penderitaan atau ketenangan lahir. Dua orang bisa berada dalam situasi yang sama, kehilangan yang sama, tekanan yang sama, kegagalan yang sama. Tapi satu tetap berdiri dengan tenang, sementara yang lain runtuh perlahan. Perbedaannya bukan pada kejadian, tapi pada pikiran yang mereka bangun di dalam diri. Pikiranmu adalah arsitek hidupmu. Setiap hari, tanpa sadar, kamu sedang membangun sesuatu. Jika pikiranmu dipenuhi rasa takut, bangunan itu akan terasa sempit dan gelap. Jika pikiranmu dipenuhi kemarahan, hidupmu akan terasa seperti medan perang. Jika pikiranmu dipenuhi penyesalan, hidupmu akan selalu tertambat di masa lalu. Masalahnya, kita sering merasa pikiran itu terjadi begitu saja, seolah-olah kita tidak punya pilihan. Seolah-olah apa yang muncul di kepala kita adalah kebenaran mutlak. Padahal, menurut Marcus Aurelius,
Pikiran adalah sesuatu yang bisa dilatih, diarahkan, dan disaring. Ia adalah seorang kaisar Romawi, hidup di tengah perang, wabah, pengkhianatan, dan tanggung jawab yang luar biasa besar. Tapi tulisan-tulisannya tidak dipenuhi keluhan, justru penuh pengingat untuk tetap jernih. Itu karena ia memahami satu hal, dunia di luar terlalu liar untuk dikendalikan, tapi dunia di dalam masih bisa dijaga. Saat kamu terus mengatakan pada dirimu bahwa hidupmu buruk, pikiranmu akan mencari bukti untuk membenarkannya. Setiap kegagalan kecil akan terasa seperti penghakiman. Setiap penolakan akan terasa seperti penegasan bahwa kamu memang tidak cukup. Padahal, itu hanya pikiran yang sedang mencari konsistensi dengan cerita yang kamu percaya. Sebaliknya, ketika pikiranmu dilatih untuk tenang dan objektif, hidup tidak serta-merta menjadi mudah. Masalah tetap ada, tekanan tetap datang, tapi kamu tidak lagi runtuh setiap kali sesuatu berjalan tidak sesuai rencana. Kamu mulai melihat masalah sebagai bagian dari hidup, bukan sebagai akhir dari segalanya. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kamu tidak harus mengontrol apa yang terjadi, tapi kamu bertanggung jawab penuh atas bagaimana kamu memaknainya. Dan disitulah letak kekuatan yang sering diremehkan orang. Bukan kekuatan fisik, bukan kekuasaan, tapi kemampuan untuk menjaga pikiran tetap jernih di tengah kekacauan. Hidupmu hari ini adalah hasil dari pikiran yang kamu rawat kemarin, dan hidupmu besok sedang dibentuk oleh pikiran yang kamu izinkan hari ini. Jika kamu terus membiarkan pikiran negatif menguasai arah batinmu, jangan heran jika hidup terasa semakin berat, meski keadaan tidak banyak berubah. Stoikisme tidak meminta kamu untuk selalu positif. Ia meminta kamu untuk jujur, sadar, dan tidak membiarkan pikiran liar mengambil alih kemudi hidupmu. Karena pada akhirnya, hidup memang tidak selalu ramah. Tapi pikiranmu tidak harus menjadi musuh yang memperparah segalanya. Dan mungkin, perubahan terbesar dalam hidup tidak dimulai dari luar sana, tapi dari satu keputusan sunyi di dalam kepala. Pikiran seperti apa yang ingin kamu percayai hari ini? Pikiran negatif sering datang dengan wajah yang menipu. Ia tidak muncul sebagai musuh. Ia tidak mengetuk pintu sambil membawa ancaman. Ia datang sialoela, ingin melindungimu, memberi peringatan, mengingatkan agar kamu tidak kecewa, agar kamu tidak berharap terlalu tinggi, agar kamu tidak jatuh terlalu dalam. Dan karena itu, banyak orang membiarkannya tinggal. Kamu cuma realistis, katanya. Lebih baik sayap-sayap gagal daripada sakit nanti. Jangan terlalu percaya diri, nanti malu sendiri. Kalimat-kalimat ini terdengar bijak, bahkan terasa dewasa. Padahal, jika diperhatikan lebih dalam, pikiran negatif jarang benar-benar membantu. Ia tidak membuatmu lebih siap. Ia hanya membuatmu lebih takut sebelum apapun terjadi. Marcus Aurelius memahami hal ini dengan sangat jernih. Ia menulis bahwa kita sering lebih menderita dalam pikiran daripada dalam kenyataan. Artinya, sebagian besar rasa sakit itu belum tentu nyata. Ia baru hidup di kepala kita. Tapi dampaknya sudah terasa nyata di tubuh, di emosi, dan di cara kita menjalani hari. Pikiran negatif bekerja dengan cara mempersempit pandangan. Ia mengambil satu kemungkinan buruk, lalu mengulanginya terus-menerus sampai terasa seperti kepastian. Ia tidak memberimu solusi, ia hanya memberimu kecemasan. Dan anehnya, semakin sering kamu mendengarkannya, semakin kamu yakin bahwa itulah suara kebenaran. Padahal, jika pikiran itu benar-benar datang untuk membantumu, ia akan menenangkan, bukan melumpuhkan. Ia akan mengarahkan, bukan membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Tapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Pikiran negatif membuatmu menunda, menarik diri, dan perlahan kehilangan keberanian untuk bergerak. Ia juga punya kebiasaan lain yang berbahaya, mengungkit masa lalu dan mencuri masa kini. Kesalahan lama diputar ulang siola itu identitasmu. Kegagalan kecil diperbesar seakan-akan itu takdir hidupmu. Kamu pun berjalan ke depan sambil terus menoleh ke belakang, sampai akhirnya tidak benar-benar berjalan kemanapun. Stoikisme tidak pernah mengajarkan untuk memusuhi pikiran, tapi ia mengajarkan untuk tidak mempercayainya secara buta. Marcus Aurelius menyarankan agar kita menguji pikiran seperti seorang hakim yang tenang. Apakah pikiran ini fakta atau hanya asumsi? Apakah ini membantuku bertindak dengan baik atau hanya membuatku takut? Pikiran negatif tidak peduli pada potensimu. Ia tidak tertarik pada pertumbuhanmu. Ia hanya ingin memastikan kamu tetap berada di zona aman versi sempit. Aman dari rasa malu, aman dari kegagalan, tapi juga aman dari perkembangan, keberanian, dan hidup yang benar-benar dijalani. Banyak orang tidak pernah gagal besar bukan karena mereka berhasil, tapi karena mereka tidak pernah mencoba. Bukan karena hidupnya baik-baik saja, tapi karena pikirannya sudah lebih dulu meyakinkan bahwa usaha itu sia-sia. Dan semua itu terjadi tanpa satupun musuh di luar sana. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa jika kamu terganggu oleh sesuatu, yang perlu diperiksa bukan hal itu,
tapi penilaianmu tentang hal itu. Pikiran negatif adalah penilaian yang belum tentu benar, tapi sering kita perlakukan seperti vonis akhir. Mungkin hari ini kamu perlu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri, pikiran yang selama ini kamu dengarkan, benar-benar membantumu bertumbuh? Atau hanya membuatmu bertahan dalam ketakutan yang sama? Karena tidak semua suara di kepalamu layak dipercaya, dan tidak semua yang terasa melindungi sebenarnya sedang menyelamatkanmu. Ada satu kesalahpahaman besar yang diam-diam kita pelajari sejak lama, bahwa setiap pikiran yang muncul di kepala kita adalah suara diri kita sendiri, bahwa karena ia datang dari dalam, maka ia pasti benar. Padahal, tidak semua yang muncul di pikiranmu adalah kebenaran. Sebagian hanyalah kebiasaan, sebagian adalah ketakutan lama yang belum pernah kamu periksa ulang. Pikiran muncul tanpa izin. Ia datang saat kamu bangun tidur, saat kamu lelah, saat kamu kecewa, bahkan saat semuanya tampak baik-baik saja. Dan anehnya, kita jarang mempertanyakannya. Kita langsung mempercayainya, seolah-olah pikiran itu membawa fakta. Padahal seringkali ia hanya membawa asumsi. Marcus Aurelius memahami jarak penting ini. Ia membedakan antara apa yang terjadi dan bagaimana pikiran kita menilainya. Menurutnya, yang pertama seringkali netral, sementara yang kedua adalah sumber kegelisahan. Bukan peristiwa yang melukai kita, tapi cerita yang kita bangun tentang peristiwa itu. Coba perhatikan saat sebuah pikiran negatif muncul. Ia sering datang dalam bentuk pernyataan mutlak. Kamu selalu gagal. Kamu tidak cukup. Ini pasti berakhir buruk. Tidak ada ruang untuk kemungkinan lain. Tidak ada bukti yang benar-benar diuji. Tapi karena ia terdengar meyakinkan, kita menelannya mentah-mentah. Stoikisme mengajarkan satu sikap yang sederhana tapi radikal. Berhenti sejenak. Tidak melawan pikiran. Tidak mengusirnya. Hanya tidak langsung mempercayainya. Memberi jarak kecil antara dirimu dan isi kepalamu. Jarak itu mungkin hanya satu napas, tapi dampaknya bisa mengubah segalanya. Saat kamu memberi jarak, kamu mulai melihat bahwa pikiran hanyalah peristiwa mental. Ia datang, lalu pergi. Ia bukan perintah. Ia bukan identitasmu. Ia bukan masa depanmu. Ia hanya satu kemungkinan tafsir di antara banyak tafsir lain yang mungkin lebih jujur dan lebih tenang. Masalahnya, ketika kita menyatu sepenuhnya dengan pikiran, kita kehilangan kebebasan. Setiap pikiran cemas menjadi ancaman. Setiap pikiran ragu menjadi kebenaran. Hidup kita pun berjalan di bawah bayang-bayang, sesuatu yang bahkan belum tentu nyata. Marcus Aurelius melatih dirinya untuk berkata, ini hanyalah kesan, bukan kenyataan. Dengan cara itu, ia tidak menyangkal emosi, tapi juga tidak dikuasai olehnya. Ia mengakui apa yang muncul, lalu memilih bagaimana bersikap. Itulah inti dari kendali diri yang sering disalahpahami sebagai dingin atau tidak peduli. Ketika kamu berhenti mempercayai setiap pikiran, kamu tidak menjadi pasif. Justru sebaliknya, kamu menjadi lebih jernih. Tindakanmu tidak lagi lahir dari panik, tapi dari pertimbangan. Keputusanmu tidak lagi digerakkan oleh ketakutan, tapi oleh nilai yang kamu pegang. Dan mungkin disitulah kebebasan batin yang sebenarnya. Bukan ketika pikiran negatif tidak pernah muncul, tapi ketika kamu tahu bahwa kamu tidak harus mengikutinya kemanapun ia pergi, kamu tetap manusia. Pikiran akan tetap datang, tapi kamu bukan pikiranmu. Dan kesadaran itu memberi ruang bagi hidup untuk berjalan dengan cara yang lebih tenang dan utuh. Seringkali kita berkata, hidup ini berat karena masalah yang terlalu besar, karena keadaan yang tidak adil, karena orang-orang yang mengecewakan. Tapi Marcus Aurelius mengajak kita melihat lebih dalam, ke satu tempat yang jarang kita sentuh, dengan jujur. Bukan masalahnya yang benar-benar menyakitimu, tapi penilaianmu tentang masalah itu. Ini bukan kalimat penghiburan, ini adalah pernyataan yang menantang. Karena jika rasa sakit datang dari penilaian, maka kita tidak bisa lagi sepenuhnya menyalahkan dunia. Kita harus mengakui bahwa ada peran pikiran kita di sana, dan itu tidak nyaman, tapi jujur. Bayangkan dua orang menghadapi kejadian yang sama. Keduanya gagal, keduanya ditolak. Keduanya kehilangan sesuatu yang penting, tapi satu tenggelam dalam rasa malu dan putus asa, sementara yang lain terluka, tapi tetap berdiri. Perbedaannya bukan pada peristiwa, tapi pada makna yang mereka berikan pada peristiwa itu. Masalah pada dasarnya netral. Ia hanya kejadian. Pikiran kitalah yang memberi label. Gagal berarti aku tidak berguna. Ditolak berarti aku tidak layak. Kehilangan berarti hidupku hancur. Label-label inilah yang berubah menjadi beban emosional yang berat. Jauh lebih berat daripada kejadian itu sendiri. Marcus Aurelius menulis bahwa jika kamu merasa terganggu oleh sesuatu, yang mengganggumu bukanlah hal itu, melainkan penilaianmu tentang hal itu. Dan yang lebih penting, penilaian itu ada dalam kendalimu. Dunia mungkin tidak bisa kamu atur, tapi cara kamu memaknainya masih berada di tanganmu. Kita sering mengira
emosi datang otomatis. Seolah-olah rasa marah, sedih, dan kecewa adalah reaksi yang tidak bisa dihindari. Padahal, sebelum emosi itu muncul, selalu ada pikiran yang mendahuluinya. Pikiran yang berkata, ini buruk, ini tidak seharusnya terjadi, ini tidak bisa kuterima. Dari situlah emosi menguat dan menguasai kita. Stoikisme tidak meminta kamu untuk menyangkal rasa sakit. Marcus Aurelius bukan orang yang hidup tanpa luka. Ia kehilangan orang-orang yang ia cintai, hidup dalam perang, dan memikul beban kekuasaan yang berat. Tapi ia melatih dirinya untuk tidak menambahkan penderitaan yang tidak perlu melalui penilaian yang berlebihan. Ketika kamu mengubah penilaian, kamu tidak menghapus masalah. Kamu mengubah hubunganmu dengannya. Masalah itu tetap ada, tapi ia tidak lagi mendefinisikan harga dirimu. Ia tidak lagi menjadi bukti bahwa kamu gagal sebagai manusia. Ia hanya menjadi satu peristiwa yang perlu dihadapi dengan kepala dingin. Banyak penderitaan lahir bukan karena apa yang terjadi hari ini, tapi karena pikiran kita langsung melompat ke kesimpulan akhir. Aku akan selalu seperti ini. Hidupku tidak akan membaik. Ini adalah akhir. Padahal, itu semua adalah cerita, bukan kenyataan yang sudah terjadi. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa pikiranmu bisa menjadi benteng atau penjara. Dengan penilaian yang sembrono, kamu mengurung dirimu sendiri. Dengan penilaian yang jernih, kamu memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas di tengah kesulitan. Mungkin masalahmu tidak kecil, mungkin lukanya nyata, tapi penderitaan yang menghancurkan seringkali muncul ketika kamu membiarkan satu kejadian mendefinisikan seluruh hidupmu. Dan disitulah stoikisme menawarkan jalan yang lebih tenang. Bukan dengan menyangkal kenyataan, tapi dengan berhenti menyakiti diri sendiri melalui penilaian yang tidak perlu. Tidak semua kehancuran terasa dramatis, tidak selalu ada ledakan emosi atau peristiwa besar yang menandainya. Banyak kehancuran terjadi perlahan, nyaris tidak terasa, melalui kebiasaan pikiran negatif yang kita biarkan hidup setiap hari. Bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus, sampai akhirnya terasa normal. Kebiasaan pertama adalah mengulang masa lalu yang sudah berlalu, kesalahan lama, kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan, keputusan yang andai saja bisa diubah. Pikiran terus memutarnya, seolah-olah dengan mengingatnya cukup lama, waktu bisa diputar kembali. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Masa lalu menjadi penjara, dan hari ini kehilangan ruang untuk dijalani. Ada juga kebiasaan hidup di masa depan yang belum terjadi. Pikiran melompat jauh ke kemungkinan terburuk. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika ditolak? Bagaimana jika semuanya hancur? Tubuhmu ada di hari ini, tapi pikiranmu hidup di hari yang belum tentu pernah datang. Kecemasan pun tumbuh bukan karena realitas, tapi karena imajinasi yang tidak pernah diuji. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa sebagian besar penderitaan manusia berasal dari pikiran yang tidak perlu. Kita memikul beban yang belum terjadi atau yang sudah lama berlalu. Dan di antara dua waktu itu, hidup yang nyata terlewatkan begitu saja. Kebiasaan lain yang merusak adalah memberi label pada diri sendiri. Aku memang seperti ini. Aku tidak berbakat. Aku selalu gagal. Pikiran negatif tidak hanya mengomentari kejadian, tapi mulai menyerang identitas. Dan saat kamu percaya pada label itu, setiap kejadian akan ditafsirkan sebagai bukti bahwa label tersebut benar. Tanpa sadar, kamu mulai mencari kesalahanmu sendiri di setiap situasi. Pujian terasa tidak pantas. Kesempatan terasa menakutkan. Kamu menolak sebelum ditolak, mundur sebelum mencoba. Bukan karena dunia menutup pintu, tapi karena pikiranmu sudah lebih dulu menutupnya. Ada juga kebiasaan membandingkan diri dengan hidup orang lain. Pikiran mengambil potongan terbaik dari hidup orang lain, lalu membandingkannya dengan keseluruhan hidupmu yang penuh proses dan kekacauan. Hasilnya selalu sama. Kamu merasa tertinggal, kurang, dan gagal. Padahal perbandingan itu tidak pernah adil sejak awal. Marcus Aurelius menekankan pentingnya kembali ke apa yang ada di hadapan kita. Tugas hari ini, peran kita saat ini, bukan membayangkan hidup orang lain yang tidak pernah kita jalani, tapi fokus pada tindakan yang berada dalam kendali kita sekarang. Yang paling berbahaya dari kebiasaan, pikiran negatif adalah sifatnya yang berulang. Semakin sering diulang, semakin ia terasa seperti kebenaran. Padahal, ia hanya pola. Dan pola yang tidak disadari akan terus mengendalikan hidupmu tanpa pernah kamu setujui secara sadar. Stoikisme tidak meminta kamu untuk langsung mengubah semua pikiran. Ia hanya meminta kesadaran, menyadari pola yang muncul, menyadari bahwa kamu sedang mengulang cerita yang sama. Dari kesadaran itulah perubahan mulai mungkin terjadi. Hidup jarang hancur dalam satu hari. Ia hancur sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu membiarkan pikiran negatif berjalan tanpa pengawasan. Dan mungkin, langkah pertama untuk menyelamatkan hidupmu bukan melakukan sesuatu yang besar. Mungkin cukup dengan berhenti, mengulang cerita yang sama di dalam kepalamu,
Ada satu momen kecil yang sering kita lewatkan. Momen di antara pikiran dan emosi. Momen yang sangat singkat, hampir tak terasa, tapi disitulah sebenarnya kendali berada. Sebelum emosi membesar, sebelum tubuh bereaksi, sebelum kata-kata terucap, selalu ada satu pikiran yang muncul lebih dulu. Marcus Aurelius melatih dirinya untuk hadir di momen itu. Bukan untuk menekan emosi, tapi untuk mencegah pikiran mengambil alih tanpa izin. Ia tahu, emosi bukan musuh. Yang berbahaya adalah pikiran yang dibiarkan berlari liar dan menyeret emosi ke arah yang tidak kita pilih. Latihan stoik ini tidak rumit, tidak butuh tempat khusus, tidak butuh waktu lama. Ia dimulai dari satu kebiasaan sederhana. Berhenti sejenak. Ketika pikiran negatif muncul, jangan langsung bereaksi, jangan langsung percaya. Beri jeda kecil, meski hanya satu tarikan napas. Di jeda itu, tanyakan satu hal pada dirimu, apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang hanya aku pikirkan tentang kejadian ini. Pertanyaan ini memisahkan fakta dari tafsir. Fakta biasanya jauh lebih sederhana, tafsir seringkali berisik dan berlebihan. Marcus Aurelius sering menuliskan pengingat untuk dirinya sendiri, bahwa kesan pertama tidak selalu benar. Apa yang muncul di pikiran hanyalah kesan, bukan kenyataan. Dengan menyadari ini, ia tidak menolak emosi, tapi juga tidak membiarkannya menguasai tindakannya. Saat kamu mulai mempraktikkan ini, kamu akan menyadari sesuatu yang penting. Emosi tidak langsung menguasai. Ia membutuhkan bahan bakar. Dan bahan bakar itu adalah pikiran yang terus diulang. Ketika kamu berhenti memberi bahan bakar, emosi perlahan kehilangan kekuatannya. Bukan berarti kamu langsung tenang. Bukan berarti rasa marah atau cemas langsung hilang. Tapi intensitasnya berubah. Kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Kamu mengamati dari jarak yang aman. Dan dari jarak itu, kamu bisa memilih respon yang lebih dewasa. Stoikisme tidak mengajarkan untuk menjadi dingin atau mati rasa. Justru sebaliknya, ia mengajarkan kepekaan yang disertai kendali. Kamu boleh merasa kecewa, tapi tidak perlu menghancurkan dirimu sendiri dengan cerita di kepala. Kamu boleh marah, tapi tidak harus merusak hubungan atau masa depanmu. Latihan ini terasa sederhana, tapi dampaknya besar jika dilakukan berulang. Setiap kali kamu berhenti sebelum bereaksi, kamu sedang melatih kebebasan batin. Kamu sedang berkata pada dirimu sendiri bahwa tidak semua dorongan harus diikuti. Marcus Aurelius menulis bahwa ketenangan datang ketika kita tidak lagi membiarkan pikiran tentang hal-hal di luar kendali, merusak apa yang masih bisa kita jaga. Pikiran mungkin datang tanpa undangan, tapi kamu selalu punya pilihan untuk tidak membiarkannya tinggal terlalu lama. Dan mungkin itulah latihan stoik yang paling jujur. Bukan mengubah dunia, tapi menjaga ruang kecil di dalam diri, agar emosi tidak lagi memimpin hidupmu ke arah yang tidak kamu pilih. Banyak orang menunda ketenangan. Mereka berkata, nanti aku akan tenang kalau masalah ini selesai. Nanti aku akan damai kalau hidupku sudah rapi. Seolah-olah ketenangan adalah hadiah yang baru layak diterima setelah semua urusan beres. Padahal, Marcus Aurelius melihat ketenangan dari arah yang berlawanan. Menurut stoikisme, ketenangan bukan hasil dari hidup yang mudah. Ketenangan adalah hasil dari pikiran yang terlatih. Jika ketenangan hanya datang saat hidup tanpa masalah, maka hampir tidak ada manusia yang benar-benar bisa merasakannya. Karena hidup sejak awal memang tidak pernah menjanjikan kemudahan. Selalu ada kehilangan, kekecewaan, tekanan, dan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius menulis Pemikiran Pemikronia bukan dari tempat yang nyaman. Ia menulis di tengah perang, penyakit, dan tanggung jawab besar sebagai kaisar. Tapi justru dari situ terlihat jelas, ketenangan tidak menunggu dunia menjadi ramah. Ia tumbuh dari cara seseorang berdiri di tengah dunia yang kacau. Banyak orang mengira hidup mereka berat karena masalahnya terlalu besar. Padahal seringkali, yang membuat hidup terasa melelahkan adalah perlawanan batin yang tidak perlu. Pikiran yang terus berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Hidup seharusnya lebih mudah. Aku tidak pantas mengalami ini. Perlawanan inilah yang menguras energi lebih banyak daripada masalah itu sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan kepasrahan yang lemah. Ia mengajarkan penerimaan yang kuat. Menerima bukan berarti menyerah, tapi berhenti melawan kenyataan yang memang tidak bisa diubah. Dari situ, energi bisa dialihkan ke hal-hal yang masih berada dalam kendali. Ketika kamu berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai keinginanmu, sesuatu yang aneh terjadi. Bukan hidup yang berubah drastis, tapi batinmu menjadi lebih longgar. Masalah tetap ada, tapi tidak lagi terasa seperti ancaman terhadap harga dirimu. Ketenangan bukan berarti tidak ada emosi. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap utuh di tengah emosi. Kamu masih bisa sedih tanpa tenggelam, marah tanpa kehilangan arah, kecewa tanpa menghancurkan harapanmu sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu,
bukan atas peristiwa di luar sana. Dan ketika kamu benar-benar memahami ini, kamu berhenti menunggu dunia berubah. Kamu mulai menjaga apa yang paling dekat dan paling berpengaruh. Caramu memandang hidup. Hidup yang mudah mungkin terasa menyenangkan, tapi hidup yang melatih ketenangan jauh lebih berharga. Karena saat badai datang, dan ia pasti akan datang, ketenangan yang terlatih tidak mudah runtuh. Dan mungkin itulah sebabnya ketenangan sejati jarang terlihat mencolok. Ia tidak lahir dari hidup yang sempurna. Ia lahir dari pikiran yang tidak lagi bergantung pada kesempurnaan dunia untuk merasa damai. Ada perubahan halus yang sering tidak langsung disadari. Bukan perubahan di luar, bukan masalah yang tiba-tiba hilang, bukan hidup yang mendadak sempurna, tapi sesuatu di dalam diri mulai terasa berbeda. Saat pikiranmu tenang, hidup yang sama mulai terasa lebih ringan. Masalahnya masih ada, tanggung jawab masih menunggu. Dunia tidak tiba-tiba menjadi lebih ramah, tapi beban di dada tidak seberat sebelumnya. Bukan karena hidup mengecil, tapi karena pikiran tidak lagi memperbesar segalanya. Marcus Aurelius memahami bahwa berat atau ringannya hidup bukan ditentukan oleh jumlah masalah, tapi oleh bagaimana pikiran meresponsnya. Ketika pikiran terus melawan kenyataan, setiap hal kecil terasa melelahkan. Tapi ketika pikiran mulai menerima dan jernih, bahkan kesulitan pun terasa lebih bisa dihadapi. Saat pikiran tenang, kamu berhenti menambahkan cerita yang tidak perlu. Kamu tidak lagi bertanya berulang-ulang, "Kenapa ini terjadi padaku?" Kamu tidak lagi membayangkan skenario terburuk sebelum apapun benar-benar terjadi. Kamu menghadapi apa yang ada di depanmu. Satu langkah, satu waktu. Ketenangan pikiran membuatmu hadir di saat ini. Tidak terseret terlalu jauh ke masa lalu, tidak terlempar ke masa depan. Dan di kehadiran itulah, hidup terasa lebih utuh. Kamu tidak lagi hidup di 3 waktu sekaligus, yang selama ini menguras energi tanpa kamu sadari. Marcus Aurelius menulis bahwa kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Bukan berarti kamu harus selalu berpikir positif, tapi berpikir jernih, melihat sesuatu sebagaimana adanya, tanpa dibebani ketakutan yang belum tentu terjadi. Ketika pikiranmu tenang, keputusan menjadi lebih sederhana. Kamu tidak bereaksi berlebihan. Kamu tidak tergesa-gesa membela diri. Kamu tidak merasa harus menjelaskan segalanya. Ada ruang di antara stimulus dan respon, dan di ruang itu, hidup terasa lebih manusiawi. Hubungan pun berubah. Kamu tidak mudah tersinggung, tidak cepat menghakimi, tidak selalu merasa diserang. Bukan karena orang lain berubah, tapi karena pikiranmu tidak lagi mencari ancaman di setiap sudut. Banyak orang mengejar hidup yang ringan dengan mengubah dunia luar, pindah tempat, ganti lingkungan, menghindari masalah. Tapi Marcus Aurelius menunjukkan jalan yang lebih sunyi, meringankan hidup dengan meringankan pikiran. Saat pikiranmu tidak lagi penuh dengan asumsi, hidup tidak terasa sesak. Saat kamu berhenti membawa beban yang tidak perlu, langkahmu terasa lebih mantap. Bukan karena hidup menjadi mudah, tapi karena kamu tidak lagi mempersulitnya dari dalam. Dan mungkin, disitulah rahasia yang jarang dibicarakan. Hidup tidak perlu sempurna untuk terasa ringan. Ia hanya perlu pikiran yang tidak terus-menerus melawan dirinya sendiri pada akhirnya. Semua kembali ke satu tempat yang sama. Bukan ke dunia luar, bukan ke orang lain, tapi ke dalam kepalamu sendiri. Tempat di mana setiap hari hidupmu dibentuk, diarahkan, atau diam-diam dihancurkan. Marcus Aurelius tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Ia tidak menawarkan jalan pintas menuju kebahagiaan. Yang ia tawarkan jauh lebih sunyi, tapi juga jauh lebih kuat. Kesadaran bahwa meski kamu tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, kamu selalu punya kuasa atas bagaimana kamu memaknainya. Menguasai pikiran bukan berarti menolak kenyataan. Bukan berarti berpura-pura kuat atau selalu positif. Menguasai pikiran berarti berhenti membiarkan dialog batin yang liar memimpin hidupmu ke arah yang tidak kamu pilih. Berarti tahu kapan sebuah pikiran perlu didengarkan dan kapan ia perlu dilepaskan. Banyak orang hancur bukan karena hidup terlalu keras, tapi karena pikiran mereka tidak pernah diberi istirahat. Mereka terus berperang di dalam kepala, bahkan saat tidak ada ancaman nyata di depan mata. Dan perang itu menghabiskan energi, harapan, dan rasa percaya pada diri sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa ketenangan adalah benteng terakhir yang bisa kamu jaga. Dunia boleh berubah, orang boleh datang dan pergi, keadaan boleh tidak adil. Tapi selama pikiranmu tetap jernih, hidupmu tidak akan sepenuhnya runtuh. Mungkin kamu tidak bisa memperbaiki segalanya hari ini. Mungkin masalahmu belum selesai. Mungkin luka itu masih terasa. Tapi kamu bisa mulai dari satu hal yang paling mendasar. Menghentikan kebiasaan menyakiti diri sendiri lewat pikiran yang tidak perlu. Setiap kali kamu memilih untuk tidak langsung percaya pada pikiran negatif, kamu sedang menyelamatkan dirimu sedikit demi sedikit. Setiap kali kamu memberi jarak antara dirimu dan kecemasan,
Kamu sedang membangun ruang aman di dalam diri, dan ruang itulah yang membuatmu tetap berdiri. Meski hidup tidak selalu ramah, menguasai pikiran bukan tujuan sekali. Jadi, ia adalah latihan seumur hidup. Akan ada hari di mana pikiran kembali liar. Akan ada saat di mana kamu kembali jatuh pada pola lama. Tapi selama kamu sadar, kamu selalu bisa kembali. Dan mungkin itulah pesan paling jujur dari filsafat Marcus Aurelius. Kamu tidak perlu menunggu hidup berubah untuk merasa lebih baik. Kamu bisa menyelamatkan hidupmu dengan menjaga satu hal yang selalu berada dalam jangkauanmu. Pikiranmu sendiri.